Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Hari ini tidak ada materi apa-apa yang mau diupload, tapi Basgendes mau mendokumentasikan panen ya. Kita mulai panen karena yang merahnya sudah banyak lagi ya. Jadi harus dipanen. Oke ya. Di rawit sambal, bikin sambal kalau dari rawit semua pedesnya mantap. Yang di sini pun sudah banyak yang merahnya teman-teman. 2 hari yang lalu kita sudah panen, terus selesai diobat 2 hari yang lalu. Sekarang sudah banyak lagi yang merahnya, sudah siap lagi dipanen. Nah, yang ini umur 2 bulan kurang, mulai berbunga dan cabenya juga panjang-panjang ya. Oh, seram cabenya panjang, pedesnya nggak kebayang ini mah. Oke. Ya. Insya Allah bunganya banyak. Hari ini kita panen ya teman-teman ya. Tapi mungkin tidak dilakukan pengobatan. Nah, nggak hujan, khusus kita panen aja karena yang merahnya sudah banyak. Mantap ya teman-teman ya, kita panen sambil melihat ini ya, yang namanya cabai, kalau Basgendes bilangnya cabai rawit putih gendut. Ya putih gendut-gendut ya. Berbeda dengan yang sebelah sini tadi. Ini cabai rawit putih kurus panjang. Cabainya kurus panjang ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ini kemarin bunganya banyak rontok teman-teman, karena kena hujan 4 hari 4 malam banyak rontok. Alhamdulillah masih banyak yang jadi juga ya. Banyak yang kejepit di sisi situ udah. Tapi ini masih muda, umurnya masih 2 bulanan. Ini bunganya juga masih banyak teman-teman. Ntar kita lihat ya. Kita rawit. Oke, panen dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat dapatnya berapa. Edisi khusus panen doang. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai ya teman-teman panennya. Ini pot 25 cm, hampir penuh ya. Hampir penuh sampai ke cincin, batas cincin atas itu hampir penuh. Pot 25 cm. Ya. Oke. Selesai panennya teman-teman. Mulai jam 7 sampai sekarang jam 8:40 baru selesai. Nah, jadi maksud Basgendes, kenapa ada mau bikin catatan tentang panen? Panen ini untuk pekebun-pekebun profesional ya, maksudnya yang lahan 1 hektar ke atas. Mengapa mereka kebanyakan tidak mau nanam cabai rawit, terutama cabai rawit hijau ini ya, nggak mau. Karena apa? Mereka akan keteter di panennya. Untuk cabai keriting aja ya, cabai keriting misalnya ya, satu pekerja itu rata-rata sehari dari pagi sampai sore itu rata-rata petik, rata-rata ini bicara rata-rata ya, antara yang cepet dan yang lambat ya, semua itu rata-rata 20 kg sampai ya 22 kg lah
ada yang 25, 26, ada yang 15. Ya anggap rata-rata 20 kg, 20 kilo per harinya mereka petik ya. Dengan upah buruh, upah lepas di 60.000 aja. Berarti upah petiknya aja per kilonya itu udah 3.000 ya. Upah petiknya sekilo itu udah 3.000 sampai 4.000. Nah itulah makanya itu cabai keriting ya, bukan cabai rawit. Kalau cabai rawit ini per hari paling rata-rata itu nggak nyampe 15 kg daya petiknya ya. Kalau yang ini mah parah ini dapat 10 kg juga udah bagus rata-rata ya. Artinya apa? Upah petik itu terlalu besar kalau mereka nanam cabai rawit. Nah itulah kenapa tahun-tahun terakhir ini keluar cabai rawit yang ukurannya agak besar-besar seperti ini ya. Ini rawit nih besar nih, 10 tahun yang lalu belum ada ini varietesnya ya. Putih gemuk, apalagi yang ini kurus panjang. Ini cabai rata-rata panjangnya 5 cm ya, rawit 5 cm ke atas panjangnya ya teman-teman ya. Ini bukan pendek, ini rawitnya panjang ini. Hampir 5 cm ke atas panjangnya. Kenapa? Ini memang terus ada kemungkinan ya permintaan dari perusahaan-perusahaan besar untuk setiap perusahaan pembenihan itu membuat varietes cabai rawit yang agak besar supaya bisa kekejar di upah panennya, upah petiknya. Karena selama ini 10 tahun yang lalu lah, kita bercerita cerita 10 tahun yang lalu, cabai rawit ini mainan pekebun-pekebun kecil ya, pekebun-pekebun rumahan, pekebun-pekebun yang tidak pakai tenaga kerja, yang hanya dikerjakan oleh keluarga, suami, istri, anak, tanam, karena mereka tidak hitung upah panen. Nah, jadi sehari mereka petik, satu orang misalnya mampu petik kalau dalam keluarga itu rata-rata 10 kilo, kalau bertiga dapat 30 kilo. Itulah mulai cabai besar dan cabai keriting dikuasai oleh pekebun-pekebun besar yang punya lahan 1 hektar ke atas ya. Karena mainan mereka dengan jumlah pekerja, mereka bisa ngerjain itu. Sekarang begini, kalau cabai keriting ya, 1 hektar dekat-dekat puncak panen itu satu hari mereka bisa dapat minimal 2 ton ya sehari. Puncak panen ini, puncak panen, berbicara puncak panen ya, minimal 2 ton. Berarti kalau mereka mau selesaikan sehari dengan pekerja yang ada itu, kemampuan rata-ratanya mereka minimal harus cari 90 orang pekerja, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan, untuk menyelesaikan hari itu juga panenannya. Karena cabai ini kalau udah waktunya panen gak dipanen, kelewat 2 hari 3 hari, itu masalah ya, penyakitnya akan keluar semua, hamanya keluar semua, akan menularkan cabai-cabai yang sehat. Nah gitu ya. Makanya semakin besar pekebun, kalau udah punya lahan 5 hektar, mereka kan main di cabai besar. Ada cabai keritingnya mungkin 1 hektar, 2 hektar. Terus cabai besarnya mungkin mereka nanam 5 hektar. Nah, jadi kenapa? Karena cabai besar per orang itu bisa dapat sehari petik ya, itu bisa dapat di atas 50 kilo, bahkan ada yang sampai 80 kilo. Kan cabai besar ya, berat ya, udah berat besar lagi. Jadi 1 kali petik cabai itu mereka sama dengan metik hampir 20 kali cabai rawit. Kalau cabai rawit ini hampir 30 kali cabai rawit ini. Jadi 1 kali petikan cabai besar itu sama dengan 30 kali petikan cabai rawit ini. Nah, jadi itulah cerita panen ya. Cerita panen, kenapa permasalahan di lapangan untuk petani-petani ya, selalu ada benturan antara petani besar dan petani kecil. Titik keseimbangannya harus kita cari sama-sama, jalan keluarnya yang terbaik baik buat petani besar maupun petani kecil. Karena petani besar pun selama aturan ketenaga kerjaan, biaya upahnya bagus, mereka banyak menyerap tenaga kerja. Kebun cabai ini nggak bisa dipungkiri teman-teman, banyak menyerap tenaga kerja, terutama dari pengolahan lahan, perawatan, apalagi panen ya. Jangan coba-coba nih so jagoan tanam cabai rawit 10 hektar bareng, begitu panen harus cari 400 orang pekerja. Wow, dari Hong Kong nyari 400 pekerja biar selesai sehari, nggak bisa, berat. Diarit tuh nanti panennya, pohonnya dipotongin, ditebang gitu ya. Jadi itulah panen ya, cerita tentang dokumentasi masalah panen. Nah ini masalah opini Beskides pribadi ya, maaf kalau ada yang tidak sependapat.
tidak apa-apa, karena ya basicnya hanya berbicara opini apa yang basicnya alami ya di kebun. Jadi ya itu, semoga pertanian Indonesia tetap jaya dan terus berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.